Halo sob, jumpa lagi. Kali ini aku mau share bagaimana cara atau trik untuk menurunkan tingkat plagiasi di Turnitin. Biasanya, walaupun kita sudah menulis dengan tidak melakukan copy paste dari karya tulis orang lain, sewaktu melakukan pengecekan di Turnitin, seringkali masih terdeteksi banyaknya plagiasi di dalam tulisan kita. Ini mungkin dikarenakan apa yang kita tulis sebenarnya itu adalah akumulasi atau kumpulan bacaan yang pernah kita baca sebelumnya. Jadi walaupun kita menulis menggunakan pengetahuan kita, namun yang perlu diingat adalah pengetahuan kita itu sebenarnya kita peroleh juga dari beberapa sumber yang sudah kita baca, sehingga apa yang kita tulis itu nantinya juga kemungkinan akan terdeteksi plagiasi di Turnitin pada waktu melakukan pengecekan. Nah, kali ini aku mau share bagaimana trik untuk mengatasi plagiasi di Turnitin. Namun, cara yang kita lakukan kali ini sedikit berbeda dengan cara-cara yang umum dilakukan. Kalau yang umum dilakukan itu kan langsung ini ya, melakukan translate. Misalkan kita punya teks dalam bahasa Indonesia, kita translate ke dalam bahasa yang lain, misalkan bahasa Inggris ataupun misalkan bahasa Rusia, kemudian dikembalikan ke bahasa Indonesia lagi. Nah, itu memang salah satu trik yang manjur, namun seringkali hasil parafrase yang kita lakukan itu sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan sebelumnya. Jadi ada pilihan kata yang kurang cocok gitu sob. Jadi ada hasil dari translate itu yang kalau kita baca ulang sepertinya kalimatnya agak aneh seperti itu. Nah, kali ini aku mau share bagaimana cara meminimalisasi parafrase yang perlu kita lakukan untuk menurunkan tingkat plagiasi di Turnitin. Langsung aja sob, kita punya satu paragraf tulisan ini. Misalkan kita cek di Turnitin gitu ya. Kita cek berapa tingkat plagiasi awalnya. Kita submit di Turnitin dulu. Kita tunggu hasil pengecekannya sob. Kita refresh dulu. Nah, sekarang sudah keluar hasil pengecekan di Turnitinnya. Kita cek di detailnya ya sob. Nah, seperti ini. Jadi yang terkena plagiasi itu yang kena highlight warna-warna seperti ini. Nah, yang perlu diingat dan menjadi catatan adalah tingkat plagiasi di Turnitin itu dikarenakan adanya lebih dari 5 kata yang terindikasi plagiat di dalam suatu kalimat. Misalkan kalimat yang pertama ini ada beberapa kata yang di blok atau yang kena highlight. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini udah 8, artinya sudah lebih dari 5 kata di dalam satu kalimat. Kalau kita cek di detail ini, kita klik nomornya, nah maka akan dimunculkan tulisan atau sumber yang yang terdeteksi sama dengan tulisan kita. Ini ada 8 kata. Untuk itu, cara menurunkan plagiasi yang kita lakukan adalah mengganti kata ini maksimal 5 kata yang kena highlight seperti ini, yang kena sorot. Jadi ini kan tadi 8 kata ya yang kena sorot, jadi setidaknya kita perlu menghilangkan 3 kata di dalam satu kalimat ini agar tidak terdeteksi plagiasi di Turnitin. Langsung aja ya sob, kita coba edit di Microsoft Word di sini. Nah, yang perlu kita lakukan misalkan kata dapat ini kita ganti bisa. Kemudian dilihat bisa kita ganti terindikasi dari opini dan temuan yang diberikan oleh lembaga pemeriksa. Nah, untuk memudahkan coba kita hapus ya sob.
beberapa kata, namun nantinya tidak akan mengubah maknanya. Jadi kualitas laporan keuangan pemerintah bisa terindikasi dari opini dan temuan lembaga pemeriksa seperti ini. Jadi sudah ada beberapa kata yang kita hilangkan yang oleh kemudian dapat dan juga dilihat seharusnya nantinya sudah tidak terdeteksi di Turnitinnya. Kita save, kemudian kita coba upload lagi ya sob di Turnitinnya. Kita submit lagi. Tadi awalnya 47 ya sob, 47%. Ini coba kita upload yang sudah kita ubah barusan. Kita coba refresh. Nah, ini sudah turun ya sob, dari 47 ke 41%. Kita cek detailnya kembali. Nah, ini untuk kalimat pertama sudah tidak terkena plagiasi ya sob. Jadi sudah terbebas dari plagiasi. Coba kita bandingkan dengan hasil yang sebelumnya. Ini kan untuk kalimat yang pertama awal tadi, kemudian ini yang setelah perubahan. Kita coba lagi untuk kalimat yang kedua. Jadi di sini ada beberapa kata yang disorot. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya ada 6 kata ya sob. Jadi ini ternyata lewat antar kalimat pun juga terkena deteksi plagiasi di Turnitin. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tugas kita adalah menghapus salah satu kata atau mengubah salah satu kata. Misalkan untuk singkatannya coba kita hilangkan ya sob, untuk singkatannya ini. Jadi kita menuju Word-nya lagi. Misalkan untuk kata singkatannya ini kita hilangkan. Jadi tadi ada 6 yang tersorot plagiasi, kemudian coba kita hilangkan 1, artinya ada 5 kata yang tersorot. Nah, seharusnya 5 kata ini tidak terdeteksi lagi di Turnitin. Coba kita upload lagi ya sob di Turnitinnya. Kita tunggu prosesnya. Kita submit. Oke, sekarang udah turun ya sob. Jadi dari 41 ke 35%. Nah, di sini tadi. Coba kita bandingkan dengan hasil yang sebelumnya tadi. Nah, ini ya. Tadi kan ada 6 kata yang tersorot di sini. 6 kata, kita hilangkan 1 menjadi 5 kata yang tersorot dan itu tidak terdeteksi oleh Turnitin. Nah, cara ini bisa kita lakukan pada kalimat-kalimat selanjutnya dan tentunya kita bisa melakukan parafrase dengan minimal ya sob. Jadi parafrase yang kita lakukan betul-betul minimal dan hanya melakukan perubahan pada kata yang terkena atau terdeteksi plagiasi dari karya tulis orang lain seperti itu. Jadi nanti teman-teman bisa menggunakan trik ini jika dirasa teknik parafrase dengan melakukan translate antara bahasa itu dirasa kurang memuaskan seperti itu ya. Oke sob, kali ini cukup itu yang bisa dibagikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Dadah.